Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektronika. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Alim, NIM 23311100093. Dan saya Adika Bakti Pratama, nomor absen 1 dengan NIM 23311100109. Oke. Jadi di sini kita akan mempresentasikan PLC yang berjudul Pembersih sampah otomatis menggunakan robot. Ini pembersih sampah di sungai ya. Ya. Jadi pertama-tama saya akan menunjukkan terlebih dahulu input serta outputnya dari tabel berikut ini agar mudah untuk dibaca. Nah, di sini ada input, output, dan alamat-alamatnya. Nah, di sini terdapat cara kerja alat yang bisa dibaca dan akan dijelaskan di CX Designer sama teman saya yang di samping ini. Jadi nanti kita akan membahas ini, tapi sebelum membahas ini kita akan membahas ladder CX programnya dulu. Nah, untuk ladder CX programnya akan dijelaskan oleh teman saya di sebelah kanan ini. Oke. Jadi pertama-tama saya menjelaskan dari awal. Di sini terdapat PP on. Nah, PP on ini berfungsi untuk menjalankan sistemnya. Nah, di sini robot belum melakukan apa-apa. Robot menunggu terdapat sampah yang melewati sensor 1. Nah, sensor 1 ini adalah fotodioda, sensor fotodioda. Nah, jika sampah melewati sensor ini, maka dia akan berlogika high 1. Nah, logika 1 ini akan disimpan oleh bit keep ini, dan data-datanya ini diperlukan untuk Node M2 ya. Di sini juga terdapat Node M2. Dan akan mengaktifkan timer. Timer 1. Ya. Timer ini akan mengaktifkan LS1. Nah. Oh ya, di sini juga terdapat sensor 2. Nah. Sensor 2. Nah. Jadi perbedaan dari sensor 1 dan sensor 2 ini adalah sensor 1 mengangkut sampah, dan ketika sampah sudah diangkut mengarah ke penampungan sampahnya. Nah, di penampungan sampah itu terdapat sensor 2. Nah, sensor 2 ini akan mendeteksi sampah yang sudah diangkut dari sungai itu. Nah, sensor 2 ini akan mengaktifkan buka pada palang. Nah, jadi tadi itu sebenarnya dari awal dari sensor 1 itu palang tertutup ya, agar sampah tidak melewati, maksudnya tidak terlewat lah. Nah, saat mendeteksi sensor 2, maka palang kembali terbuka karena sungainya sudah bersih. Oke, sensor 2 ini juga mengaktifkan keep bit ini dan menyimpan data 1 logika high. Di sini juga terdapat timer, dia mengaktifkan timer dan mengaktifkan LS1 lagi. Oh iya, terbukanya palang akan dideteksi dan Node M2 akan aktif menghubungi operator. Oke. Jadi fungsi Node M2 ini untuk berkomunikasi dengan operator agar operator ini tahu kalau sampah sudah diangkut di pembuangan. Oke, sistem akan berjalan terus seperti itu sampai
PP off ditekan, maka robot akan mati. Oh ya, di sini juga belum saya jelaskan, di sini ada speaker ya. Nah, nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di CX Designer-nya ya. Oke, kira-kira cukup sampai di situ saja. Kita lanjut ke CX Designer. Oke, setelah itu dari ladder CX program yang udah dijelasin teman saya ini, lalu kita akan lanjut ke CX Designer-nya. Oke, kita menuju ke CX Designer-nya terlebih dahulu. Oke, ini kita. Nah, setelah kita udah membuka CX Designer-nya, kita akan melihat cara kerjanya alat ini bagaimana. Nah, dari saya gini. Nah, oke, untuk cara kerja alat ini, yang pertama yaitu bila sensor 1 mendeteksi adanya sampah, maka akan mengaktifkan timer 1 selama 55 milisecond. Nah, yang pertama kita akan aktifkan alatnya terlebih dahulu. Oke, jika alat ini udah aktif, maka di sini akan terindikasi lampu ready menyala. Ini tandanya alat ini sudah aktif. Nah, tadi kan bilangnya kan ini. Bila sensor 1 mendeteksi adanya sampah, maka akan mengaktifkan timer 1 selama 55 milisecond. Timer 1 itu yang ini timer 2. Jadi, semisal sensor 1 terdeteksi adanya sampah, nah timer 1 akan nyala. Setelah timer 1 nyala, dia menghidupkan motor 1 dan menghidupkan motor 3. Nah, motor 1 sama motor 3 itu ini ketika timer 1 aktif, maka akan menjalankan motor 1 dalam keadaan naik. Jadi dia motor 1 ini dalam keadaan naik ya, bukan turun. Ini naik pada pengangkut sampah dan menjalankan motor 3 dalam keadaan tutup. Motor 3 dalam keadaan tutup. Ini fungsinya untuk menutup palang pintu sungai. Setelah itu, apabila palang pintu sungai menyentuh LS5, kita tekan LS5, maka akan mematikan motor 3. Setelah kita tekan LS5, motor 3 di sini akan mati. Untuk menutup palang dan mengindikasikan lampu menyala pada palang pintu sungai sudah tertutup. Jadi setelah tadi kita tekan LS5, di sini motor 3 akan mati dan indikator lampu palang tertutup di sini akan menyala. Lalu apabila pengangkut sampah telah menyentuh LS1, kita tekan LS1. Oke. Maka akan mematikan motor 1. Nah, dalam keadaan kanan hingga sampai ke arah sungai. Jadi setelah kita tekan LS1, ini motor 1 ini akan mati, motor 2 akan nyala. Nah, ini dia bergerak ke arah kanan untuk menuju ke arah sungai. Lalu apabila pengangkut sampah telah menyentuh LS3, kita tekan dulu LS3, maka akan mematikan motor 2. Setelah kita tekan LS3, sini motor 2 akan mati dan akan menjalankan motor 1 dalam keadaan turun untuk menurunkan keranjang di sungai. Jadi setelah tadi robot ke arah kanan, dia akan mengaktifkan motor 1. Nah, ini arahnya turun. Dia untuk apa? Untuk menurunkan keranjang ke dalam sungai. Lalu apabila pengangkut sampah telah menyentuh LS2, kita tekan LS2, maka akan mematikan motor 1 dan akan mengaktifkan timer selama 55 milisecond. Nah, setelah tadi kita tekan LS2, ini kan sempat mati robotnya. Nah, setelah robot ini mati, ini kan tadi timer 2 aktif kan. Nah, setelah timer 2 aktif, itu dia akan menjalankan motor 1 dalam keadaan naik. Lalu robot pengangkut sampah mengangkat keranjang sampah. Jadi setelah ini nyala,
robot ini akan naik mengangkat keranjang sampahnya tersebut. Lalu apabila pengangkat sampah telah menyentuh LS1, nah kan ini kan maksudnya apabila pengangkut sampah telah menyentuh LS1 mematikan motor 1 dalam keadaan, tadi kan motor 1 kan dalam keadaan naik, dia akan Mematikan motor 1. ya mematikan motor 1 dalam keadaan naik dan akan menjalankan motor 2 dalam keadaan kiri. Jadi setelah dia mematikan motor 1 tadi, dia akan menjalankan motor nomor 2 dalam keadaan kiri untuk berputar ke arah kiri hingga sampai ke arah penampungan. Nah, setelah itu sampah di penampungan akan dideteksi oleh sensor 2 yang akan menjalankan motor 3 dalam keadaan buka. Lalu di sensor 2 ini mendeteksi adanya sampah yang dari ini tadi. Dari sungai. Nah, bentar. Mana ini? Sensor 2, saya deteksi oleh Ini. sensor 2. Nah, sampah di penampungan akan dideteksi oleh sensor 2 yang akan menjalankan motor 3 dalam keadaan buka. Jadi setelah sampah ini terdeteksi di sensor 2, dia akan menghidupkan motor 3 dalam keadaan buka. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membuka palang pintu sungai karena sampahnya sudah diambil kan dari tadi. Sudah bersih. Ya, sudah bersih. Terus membuka palang pintu sungai, mengirim informasi pada not MCU ke Gmail pengawas bahwa pembersihan telah selesai. Jadi setelah ini menyala, ini kan buka nih, palangnya udah buka, dia akan mengaktifkan MCU. Nah, ini akan mengirim informasi kepada pengawas bahwa pembersihannya telah selesai. Lalu apabila palang pintu telah menyentuh LS6, tekan sentuh LS6 ya, maka akan mematikan motor 3 dalam keadaan buka. Nah, setelah kita tekan LS6, motor 3 ini akan mati dan mengindikasikan atau menyalakan lampu bahwa palang pintu sungai terbuka. Jadi setelah kita tekan ini tadi, dia akan mati, motor 3 akan mati. Lalu indikasi lampu palang terbuka ini akan menyala. Setelah itu kembali lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kan apabila palang pintu sungai telah menyentuh LS5, maka akan mematikan motor 3 untuk menutup palang. Salah us. Kembali ke nomor ini Jane. Kembali ke nomor 1. Kembali ke nomor Tahu 1. angkat-angkat. Oke. Nah, jadi setelah itu kembali ke nomor 1. Ya. Nomor 1 ini kan bila sensor 1 mendeteksi adanya sampah, maka akan mengaktifkan timer 1. Jadi kalau di sensor 1 ini terdeteksi ada sampah lagi, maka proses akan terulang sampai PB off ditekan dan sistem akan terhenti. Oh iya, di sini juga terdapat speaker ya. Iya. Nah, speaker untuk apa, Dik? Speaker ini untuk kan pengawas kan udah dapat informasi kan dari MCU ini tadi. Nah, ini pengawas akan menekan tombol speaker ini dan speaker ini ditaruh di tempat mobil pengangkut sampah. Maksudnya di garasi tempat di dekatnya lah, ya, di dekat seperti di garasi gitu. petugas. Nah, setelah petugas pengawas itu tadi menekan tombol ini, speaker akan menyala, menandakan bahwa sampah siap diangkut. Siap diangkut Seperti itu. ke penampungan terakhir. Ya, kurang lebihnya seperti inilah cara kerja alat yang kita buat berdua. Ya, Kalau ada kurang salah, lebihnya ya, kami, kalau ada kurangnya kami mohon maaf, kalau lebihnya ya alhamdulillah. kurang lebihnya mohon maaf dari kami berdua. Jika ada salah kata maupun ada kata-kata yang mungkin kalian nggak paham,
Ya, kami Kita sebenarnya juga ini ya grogi. grogi. Kita grogi. Grogi. Jadi Oke. segitu saja dari kita Segitu berdua. saja dari kita berdua. Oke. Mohon maaf jika ada Mohon maaf salah jika kata ada salah maupun kata. perbuatan. Doakan tugas kita di ASIS. Ya. Langsung ya. Langsung. Serius. Oke, segitu saja dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan, terutama kata-kata ya. Kata-kata kita yang menurut kalian tuh kurang paham. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah bos.